Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin ada sahamnya yang untuk dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Instagram ataupun Facebook kami yang terdapat di kolom deskripsi di bawah. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekaligus kita melihat bagaimana kemungkinan market untuk esok hari. Hari ini kalau kita lihat IHSG dibuka di zona hijau di 6.230,357 dan kami sebenarnya sempat mengatakan bahwa tadi pagi di market outlook bahwa hari ini IHSG kemungkinan 50% hijau 50% merah dengan kecenderungan akan ke arah merah. Dan ternyata memang betul ketika dibuka di zona hijau bahkan IHSG sempat naik ke titik tertingginya di 6.281,358 dan akhirnya ditutup di titik terendahnya yaitu di 6.200,308. IHSG mengalami penurunan 27,421 poin atau 0,44%. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 12,836 triliun dan transaksi ini boleh dibilang cukup kecil mengingat ketika IHSG berada dalam transaksi maksimalnya di akhir tahun lalu berada di kisaran 27 sampai 29 triliun per hari. Kalau kita lihat tercatat 208 saham menguat dan 256 saham melemah. Total transaksi yang terjadi di IHSG yang 12,836 triliun tadi masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan market capital dari IHSG sendiri yang 7.334,770 triliun. Dan IHSG sendiri sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Net foreign buy-nya cukup kecil, hanya 35,33 miliar. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 ternyata mengalami pelemahan yang lebih dalam dari IHSG, yaitu melemah 0,63% atau 5,987 poin ke 940,679. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka tampak BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing dengan net foreign buy sebesar 278,1 miliar. Sahamnya sendiri naik 40 poin atau 0,86% ke 4.670. Yang kedua ada TLKM atau Telkom Indonesia Persero. Net foreign buy 143,8 miliar. Sahamnya naik 30 poin atau 0,95% ke 3.180. Di tempat ketiga ada BTPS atau Bank BTPN Syariah Tbk. Net foreign buy 100,1 miliar. Sahamnya naik 200 poin atau 5,31% sekaligus yang terbanyak kenaikannya di dalam daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing ke 3.970. Di posisi keempat ada United Tractors Tbk atau UNTR. Net foreign buy 23,6 miliar. Sahamnya naik 125 poin atau 0,55% ke 22.975. Di posisi kelima ada industri jamu dan farmasi Sido muncul, kode sahamnya Sido, net foreign buy 22,9 miliar, sahamnya naik 30 poin atau 3,87% ke 805. Sedangkan saham yang paling banyak dijual oleh investor asing dipuncaki oleh BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, net foreign sale 146,6 miliar, sahamnya turun 2,39% atau 825 poin ke 33.675 sekaligus menjadi yang terbanyak penurunannya di daftar saham-saham yang di net foreign sale. Di nomor kedua ada Astra International Tbk, net foreign sale 82,9 miliar, sahamnya turun 1,29% atau 75 poin ke 5.725. Di posisi ketiga ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, sahamnya turun 100 poin atau 1,57% ke 6.250 dengan net foreign sale sebesar 68,1 miliar. Di posisi keempat ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk, net foreign sale
43,9 miliar. Sahamnya turun 2,03% atau 125 poin ke 6.025. Di tempat kelima ada ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur, net foreign sale 36,2 miliar. Sahamnya turun 75 poin atau 0,85% ke 8.750. Khusus untuk ICBP ini sedang diberitakan karena adanya penghentian kerjasama antara ICBP dengan PepsiCo, di mana ICBP akan berhenti memproduksi beberapa merek yang ada dipegang oleh PepsiCo, license-nya yaitu Lay's, Doritos, dan Cheetos. Yang itu mungkin memberi tekanan bagi saham ICBP hari ini dan khususnya di penutupan. Sedangkan penekanan atau turunnya saham-saham bank hari ini lebih banyak disebabkan karena Bank Sentral Indonesia atau BI memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin atau 0,25% ke 3,5, sehingga kalau kita lihat pasar merespon dengan turunnya beberapa harga dari saham perbankan. Kemudian kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, saat ini rupiah diperdagangkan di 14.048 rupiah per 1 US dollar atau melemah 57 poin atau 0,46% terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat harga emas dunia saat ini mengalami rebound 0,51% atau 9 poin ke 1785,70. Jadi harga emas dunia sendiri sempat mencentuh titik terendahnya di 1767,2, kemudian rebound lagi ke 1785 saat ini, atau kalau dirupiahkan adalah 806.977. Kemudian kalau kita berpindah ke market Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hari ini ditutup melemah 56,1 poin atau 0,19% ke 30.236,090. Padahal kalau kita lihat di pembukaannya tadi, indeks Nikkei sempat berada di dalam zona hijau yang cukup tinggi. Kemudian HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 1,58% atau 489,670 poin ke 30.595,270. Sedangkan SSIC atau Shanghai Composite Index yang baru menyesuaikan diri setelah libur cukup panjang menguat tipis 0,55% atau 20,27 poin ke 3.675,360. Sedangkan STI atau Straits Times Index Singapura melemah 13,6 poin atau 0,47% ke 2.904,490. Kemudian kita beralih ke market Eropa yang baru saja dibuka. Kita lihat FTSE 100 Index London menguat 0,32 poin ke 6.711,220, jadi penguatannya sangat tipis. Kemudian Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Bavaria atau Jerman ini menguat 0,23% atau 32,65 poin ke 13.920,460. Lalu kalau kita melihat DXY atau dolar indeks tampak kembali melemah 0,24% atau 0,214 poin ke 90,737. Sedangkan Dow Jones Index Future tampak melemah tipis 0,08% atau 26 poin ke 31.523. Dan kalau kita melihat apa yang disajikan oleh market Amerika dan market Eropa, maka market Amerika dan market Eropa pun tampak bergerak sideways tipis saja dengan rentang persentase yang tipis, dan ini pun membawa kita mengambil keputusan yang sama untuk IHSG besok, bahwa IHSG besok adalah 50% merah dan 50% hijau dengan kecenderungannya ke arah merah. Kenapa? Karena ada tekanan dari hari Jumat di mana kebanyakan pelaku pasar akan melakukan sell off untuk membersihkan rekeningnya dari penggunaan margin misalnya. Dan kita masih menunggu bagaimana hasil market Eropa dan Amerika nanti malam dan juga pembukaan market Asia. Jadi tunggu kepastiannya besok di market outlook yang akan kami terbitkan setiap pagi. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BSBS ID. Sampai jumpa.